I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Salam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai proses pembelajaran kita untuk hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan, di mana atas cinta kasih-Mu hingga pada saat ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan dan memberkati kami Tuhan. Bapak yang baik, pada saat kali ini kami akan memulai proses pembelajaran kami. Berkati kami, bimbing kami Bapa, agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi materi kami pada hari ini. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau hapuskan agar kami menjadi layak, agar kami layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman dan adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yang mana materi kita pada hari ini adalah menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Nah adik-adik, kalau dipikir-pikir nih ya, kita itu sudah tidak asing lagi yang namanya mendengar kata menghormati. Karena selama sekolah kita juga sering sekali dituntun untuk saling menghormati gitu. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, Ibu sedikit akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih arti menghormati ini. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, kata menghormati adalah hormat. Berarti hormat maksudnya tunduk. Di sini dalam arti tunduk itu bukan berarti harus nunduk-nunduk ya adik-adik, tapi tunduk dalam arti di sini adalah sopan dan menghargai, seperti itu. Nah, di sini juga Ibu mau bilang bahwa menghormati itu bukan hanya khusus kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu, tapi menghormati di sini ditujukan kepada orang yang lebih tua dari kita atau umurnya lebih tua dari kita. Contohnya adik-adik, kita kan di rumah pasti punya tetangga dong ya. Pasti di lingkungan sekitar kita ada tetangga kita. Jadi tetangga kita ini otomatis ada yang umurnya jauh lebih tua dari kita. Nah, di sini kita dituntut untuk saling menghormati dan selalu hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, kita beralih kepada poin yang kedua, di mana di sini gimana sih adik-adik cara menghormati orang yang lebih tua dari kita? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di lingkungan sekitar kita pasti mempunyai tetangga ataupun seorang tetangga. Nah, otomatis tetangga kita ini pasti ada yang umurnya jauh lebih tua dari kita. Nah, kita ibaratkan tetangga kita adalah kita sebut sebagai tulang atau tulang. Nah, contohnya adik-adik, pada saat adik-adik berlari-lari di tengah jalan, tetangga kita ataupun tulang kita itu menegur kita, "Hei, kamu jangan kamu lari-lari, nanti kamu terjatuh." Apakah adik-adik tetap berlari-lari atau berhenti? Nah, di sini Ibu ingin menekankan kepada kalian, apabila kalian ditegur oleh orang yang lebih tua dari kalian, kalian harus menghormatinya dan kalian harus berhenti berlari. Itulah salah satu contoh ataupun bukti bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang ketiga juga, poin yang ketiga di sini Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang tokoh Alkitab yang hormat dan tetap menghormati orang tua ataupun orang yang lebih tua darinya. Yaitu Ibu mengambil tokoh dari Ishak. Ishak ini adalah anak dari seorang Abraham dan Sarah, di mana Ishak ini sudah lama sekali ditunggu-tunggu oleh Abraham dan Sarah. Padahal umur dari seorang Abraham sudah mencapai 100 tahun dan Sarah sudah berumur 91 tahun. Namun mereka masih dikaruniai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki anak. Itu adalah bukti dari ketaatan Abraham kepada Tuhan Yesus yang selalu senantiasa kuat dalam imannya, tidak pernah merasa bahwasanya dia tidak memiliki keturunan, dia tidak mau lagi menyembah Tuhan. Tapi di sini berkat ketekunan dan ketaatan Abraham kepada Tuhan Yesus, ia dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama Ishak pada saat umurnya yang sangat sudah tua sekali. Nah, di sini juga Ibu menceritakan sedikit kisah tentang Ishak ini, di mana Tuhan menginginkan Ishak ini dikorbankan oleh Abraham untuk menjadi korban persembahan di Bukit Moria. Jadi Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke Bukit Moria dan tidak memberitahu bahwa dia ingin dikurbankan kepada Tuhan. Ishak mau saja, dia tunduk, dia hormat kepada ayahnya Abraham. Dia mau dibawa ke Bukit Moria untuk dikorbankan. Dia tidak menolak dan dia juga tidak bertanya, untuk apa kita ke sini? Ngapain kita ke
sini, tapi dia percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Itulah salah satu bukti daripada ketaatan seorang Ishak kepada ayahnya. Di situ juga Tuhan Yesus tidak jadi mengorbankan Ishak sebagai korban persembahan, karena sudah digantikan oleh domba yang disediakan oleh Tuhan di semak-semak belukar yang ada di sekitar Bukit Moria tersebut. Jadi adik-adik, dari tokoh Ishak ini kita bisa belajar bahwa apabila kita tunduk ataupun hormat kepada orang tua, bahkan orang yang lebih tua, niscaya kebaikan akan kamu dapatkan. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, untuk tambahan juga dari materi kita hari ini, ibu mengambil dari ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita dan menjadi alat kita untuk tetap hormat kepada orang tua. Yang mana di situ adalah ibu ambil dari Efesus 6 ayat 1. Seperti yang sudah kita pelajari juga di sekolah minggu, tentunya kita sudah pernah menyanyi itu ya adik-adik. Ibu nyanyikan sedikit, yaitu dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Itulah adik-adik ayat firman Tuhan kita hari ini. Dan di sini juga ibu menyarankan adik-adik untuk hormat kepada orang tua, karena dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti apa yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu adalah bukti apabila kita menghormati kedua orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita, maka panjang umur akan dilimpahkan kepada kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara membandingkan yang mana sikap menghormati orang tua dan tidak menghormati orang tua? Nah, di sini ibu sedikit memberikan gambaran kita lihat di sini. Gimana sih membandingkan orang yang menghormati orang tua? Di sini kita bisa melihat ada seorang nenek-nenek dan anak-anak yang nenek-nenek itu duduk dan dia sangat sopan sekali melewati nenek-nenek itu dan memberikan tanda permisi seperti itu. Permisi ya nek, itu adalah salah satu bukti bahwasanya dia menghormati dan dia sangat sopan kepada seorang nenek ataupun orang yang lebih tua darinya. Kedua di sini adalah sebuah keluarga di mana di sini anak-anaknya itu menyalin kedua orang tuanya. Ini juga adalah sebuah bukti bahwasanya mereka hormat dan mereka sangat sopan dan santun kepada kedua orang tuanya. Dan bagaimana sih membandingkan orang yang tidak hormat kepada orang tua? Di sini ibu ingin menunjukkan bahwa di sini dia sangat keras kepala. Anak ini apabila dibilangi dia tidak mau, dia melawan dan dia tidak mendengar seperti itu. Dia melawan dan sangat keras kepala. Itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana cara membandingkan orang yang hormat kepada orang tua dan yang tidak hormat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai belajar untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah selesai belajar untuk hari ini. Jadi ibu menyarankan agar adik-adik tetap hormat dan sopan kepada kedua orang tua maupun orang yang lebih tua dari kita. Dan untuk tugas hari ini ibu tidak memberikan tugas, tapi persiapkan dirimu untuk minggu depan. Kita akan turun ataupun terjun ke lapangan untuk membuat sebuah drama ataupun langsung terjun ke lapangan mempraktekkan bagaimana cara menghormati orang tua. Jadi persiapkan diri kalian. Oke, sebagai penutup, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada saat hari ini Engkau masih memberkati kami, sehingga pada proses pembelajaran kami telah selesai Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Bapa yang baik, apapun yang kami pelajari untuk hari ini, yaitu agar selalu hormat kepada kedua orang tua, baik orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap menjadi lebih lagi di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Salam. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.